Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di channel ini. Mudah-mudahan Anda semuanya sehat walafiat sehingga bisa melakukan kegiatan sehari-hari dan juga bisa melakukan ibadah Ramadan di bulan Ramadan ini. Teman-teman semua, saya dapat kiriman video tentang insiden seorang imam yang dilempar atau dipukul pakai sandal. Ini kejadian ini terjadi, kalau di video ini disebutkan di sebuah daerah di Malaysia ya. Tetapi ini memang kejadian seperti itu banyak juga dibicarakan seperti di tanah air di Indonesia. Bahkan ada kadang-kadang yang makmum kadang-kadang suka iseng ya, wah kalau imamnya ini sholatnya lama, bacaannya lama gitu kan. Kalau ustadz ini bacaannya cepet enak gitu kan. Nah, ini memang kalau jadi imam memang Nabi sendiri sudah memerintahkan untuk memperpendek bacaan. Nabi bersabda, "Idza amma ahadakumun nasu falyukhaffif." Apabila kamu menjadi imam, maka ringankan sholatnya. Artinya pendekkan bacaannya. Pendekkan. Ini kan seringkali kalau kita temuin kalau sholat sendiri itu cepat. Tetapi kalau sholat jadi imam, kadang-kadang bacanya itu panjang atau dipanjang-panjangkan atau gimana kita enggak. Tapi coba kita lihat ya video yang insiden imam yang disambit pakai sandal berikut ini. Seorang imam masjid di Pahang, Malaysia, mendapat lemparan sandal saat sedang melaksanakan sholat tarawih. Diduga kejadian ini terjadi karena seorang makmum merasa kesal ketika imam membaca surah yang sangat panjang. Dengan niat untuk melampiaskan kekesalannya, pria tersebut segera menerobos barisan syaf untuk mendekati sang imam sambil membawa sepasang sandal. Imam yang menyadari kehadiran pria tersebut, segera menghindari lemparan sandal yang dilontarkan ke arah wajahnya. Pria tersebut kemudian diamankan oleh makmum lainnya agar sholat tarawih dapat dilakukan. Kalau kamu jadi imam, ringankan sholatmu, jangan terlalu panjang. Kenapa? Makmum nggak sama kekuatannya. Ada makmum yang tua renta, diri aja udah gemeter. Ada makmum yang punya darah tinggi, kalau sujud kelamaan palanya sakit. Ada makmum yang udah janji, habis sembahyang mau terima duit. Kalau imam kelamaan, kelosodan makmum. Saya heran sekarang lihat imam-imam yang muda penghafal Quran, senang betul dia panjang-panjang. Itu nggak diajarkan Nabi. Kata Nabi, kalau kau jadi imam, baca ringkas bacaanmu. Itu Nabi kalau sendiri, Pak, dia baca surah-surah pendek. Kalau beliau imam, beliau baca surah pendek. Kalau sendiri, dia hatamkan 1 juz. Kalau sendiri, ini kalau sendiri kul-kul. Sekali jadi imam, Pak, ma Allah karim, mulai takbir sudah lama, panjang, Pak. Apa lama betul. Kalau jadi imam, kata Nabi, ringkaskan. Itulah sebabnya ketika kita jadi imam, itu sunnah Pak Imam mengatakan salat jami'ah rahimakumullah sambil lihat ke belakang. Oh, banyak pensiunan. Jangan kau siksa orang tua. Ada kasihan orang tua setengah mati, jatuh remati lagi. Waduh, naik lagi kepalanya, belum selesai, jatuh lah. Yang di belakang, kenapa Nabi katakan ringkaskan? Karena di belakang itu macam-macam. Ada ibu-ibu asam urat, Nabi lama berdiri karena berat badan. Ada bapak-bapak yang tahan kentut. Ada adik remaja yang pakai sepatu baru, lupa titip baik-baik, iya sudah sepatu saya, aduh belum lunas lagi. Itulah sebabnya kata Nabi ringkaskan, karena orang di belakang macam-macam. Yang kedua kata Nabi, bacalah yang umumnya orang hafal. Kenapa? Satu, kenapa Nabi anjurkan baca yang umumnya hafal? Satu, supaya orang bisa khusyuk mengikutinya. Coba kalau imamnya membaca kul huwallahu ahad, anak-anak kan ikut.
Kenapa dia hafal? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Dia ikut, kenapa dia hafal? Tapi begitu imam membaca Al-Anfal ayat 5 sampai 80, imam husu dengan bacaannya, kita husu dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal. Kita mau ruku, belum selesai, terpaksa kita baca semua pengumuman di dinding. Keadaan keuangan masjid, pemasukan 2.500.000, pengeluh. Belum juga selesai, kalender lagi dibaca, Persatuan Guru Republik Indonesia. Belum juga selesai, baju lagi ke orang dibaca di depan kita, Pak, caleg DPR RI nomor. La ilaha illallah. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Itulah juga sebabnya ketika jadi imam, baca supaya orang bisa khusyuk ngikutin. Dan yang kedua, ketika kalian salah Pak Imam, ada yang bisa bantu. Coba kalau imam baca Wadduha salah, ada yang bisa bantu. Tapi begitu imam membaca Al-Anfal salah, ya hadapi kesusahanmu sendiri. Bikin soal jawab sendiri. Ini wallahu alam, ini cerita, ini tidak tahu benar atau tidak. Ada anak santri penghafal Quran, pulang kampung dites hafalannya. Kaulah jadi imam nak. Imamlah dia, masjid tua tempatnya Pak. Begitulah jadi imam, tiba-tiba dia baca surah yang panjang, dan agak dia saja yang hafal. Tiba-tiba ada cicak jatuh dekat telinganya. Stres dia Pak, kaget. Namanya orang kaget, stres. Orang stres hilang hafalan. Dia lupa apa sambungannya. Dia ingat, lupa betul dia. Suasana hening dalam masjid. Tiba-tiba ini imam anak muda, dia bilang, tolong sambung di belakang. Dia bilang yang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba dia berteriak, ada anak muda berteriak dari belakang. Kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Imam.